Wow, statement ini bikin kaget semua yang menonton video ini guys. Di mana dikatakan pada baru-baru ini dikatakan Indonesia membuat satu konsep siaga penuh. Di mana ada apa? Sebenarnya tiba-tiba Indonesia bangun konsep perang baru dan konsep perang lama secara perlahan-lahan ditinggalkan dan konsep perang baru ini diketengahkan. Ada apa guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom kepada judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan siaga penuh. Ada apa? Tiba-tiba Indonesia bangunkan konsep perang baru. Perang baru? Perang ala apa guys? Jom, mari kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom, kalian semak video ni. Ada apa nih guys? Ini tentera Indonesia, TNI Indonesia guys. Dikatakan ada konsep perang baru. Satuan Komunikasi dan Elektronika Komlek, TNI Angkatan Laut tengah siap membangun konsep Network Centric Warfare atau NCWC untuk menghadapi perang modern. Hal tersebut disampaikan Asisten Komunikasi dan Elektronik Kepala Staf Angkatan Laut, Askomlek KSAE Laksamana Muda Dwika Cahya Setiawan, saat membuka rapat koordinasi komunikasi dan elektronika di Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Komlek TNI Angkatan Laut akan mengintegrasikan seluruh elemen komando, kendali, komunikasi komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian dalam membangun NCW sebagai sebuah konsep modern, menggambarkan kombinasi dari taktik, teknik dan prosedur serta penyebaran informasi secara real-time. Lantas, seperti apa persiapan mengerikan TNI dalam upaya membangun konsep perang baru? Setelah ini kita bahas satu persatu. Rencek guys. Update pertahanan. Uji kemampuan personil, kemampuan peralatan, persenjataan dan lain sebagainya. Termasuk nanti juga akan dilaksanakan peran tempur. Digunakan secara bersama oleh seluruh unsur sistem senjata armada terpadu dalam memenangkan pertempuran, jelas Dwika dikutip dari keterangan Dispenal, Jumat 17 Maret 2023. Lebih lanjut, Dwika menerangkan NCW adalah konsep operasi yang mendukung pengerahan seluruh unsur yang terlibat dalam pertempuran, didukung keunggulan yang akan menjadi kekuatan tempur yang efektif memberikan gambaran situasi bersama yang lebih adaptif. Selain melakukan latihan kombatan atau perang, penting bagi prajurit untuk mampu memahami hal-hal teknis guna mengantisipasi kejadian yang tidak terduga, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat, ujar Dwika. Sebelumnya, rapat koordinasi komunikasi dan elektronika ini bertujuan menyamakan pemahaman NCW, sehingga selain memahami juga dapat memberikan suatu konsep mendasar tentang pembangunan NCW untuk kepentingan operasi TNI Angkatan Laut. Jaga Laut Nusantara.
Terbentangnya Laut Indonesia dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara terpadat di dunia, Indonesia memiliki jauh lebih banyak tenaga kerja dibanding Israel. Indonesia menempati peringkat keempat di dunia, maka tidak heran jika negara ini mempunyai sumber daya manusia yang lebih banyak. Dari 275 juta jiwa di Indonesia, 111 juta di antaranya layak untuk dunia militer. Sangat berbanding jauh jika dibandingkan dengan Israel yang hanya memiliki 8 juta jiwa penduduk, di mana hanya 3 juta jiwa yang cocok untuk militer. Total perbandingan antara personel aktif Israel dan Indonesia pun sangat jauh. Indonesia menempati peringkat 12 dengan 400.000 personel aktif. Berbanding terbalik dengan Israel yang menempati peringkat ke-24 dengan 173.000 personel aktif. Begitupun dengan paramiliter kedua negara yang sangat berbanding jauh, di mana Indonesia mempunyai 280.000 paramiliter dan Israel hanya memiliki 8.000 paramiliter. Menurut KBBI, paramiliter berkaitan dengan pasukan keamanan yang disusun seperti pasukan militer dan berfungsi sebagai unsur pembantu tentara. Walaupun memiliki personel aktif lebih banyak, personel cadangan Indonesia masih kalah jumlah dari Israel. Israel memiliki 465.000 personel cadangan dan Indonesia mempunyai 400.000 personel cadangan. Dikenal mempunyai berbagai senjata canggih, Israel tentunya harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Anggaran militer yang dikeluarkan Israel dapat mencapai 17 miliar dolar Amerika, jauh dengan Indonesia yang hanya mengeluarkan 9 miliar dolar Amerika untuk anggaran militernya. Dalam kekuatan udara, Israel masih lebih unggul dari Indonesia. Israel mempunyai 597 pesawat dan 241 jet tempur. Jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mempunyai 445 pesawat dengan 41 jet tempur. Perbandingan juga dapat dilihat dari kekuatan angkatan darat. Indonesia juga kalah dalam jumlah tank, kendaraan lapis baja, dan self-propelled artillery. Israel memiliki 1.900 tank, 8.044 kendaraan lapis baja, dan 650 self-propelled artillery. Dibandingkan dengan Israel, Indonesia hanya memiliki 314 tank, 1.444 kendaraan lapis baja, dan 153 self-propelled artillery. Meskipun kekuatan udara dan darat Israel terlihat lebih kuat, Angkatan Laut Indonesia jauh lebih kuat dibanding Israel. Indonesia memiliki 296 kapal perang, jauh lebih banyak dibanding Israel yang hanya memiliki 67 kapal perang. Begitupun dengan kapal fregat, Israel tidak memilikinya sama sekali. Daripada tahun ke setahun, Indonesia sentiasa membuat satu persiapan bersiap siaga penuh dalam pelbagai aspek, di mana segala TNI Angkatan Laut, Udara dan juga Darat sentiasa mendapat alutsista yang baru, tidak kisahlah buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri ataupun membuat pembelian alutsista daripada di luar daripada Indonesia. Dan setiap daripada penambahan alutsista untuk TNI Angkatan Laut, Udara dan juga Darat sedikit sebanyak dapat menaikkan ranking pertahanan di Indonesia. Dan pada baru-baru ini Indonesia telah fokus lagi di dalam TNI Angkatan Laut. Seperti apa yang kita faham, sebenarnya Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang mempunyai persisiran pantai yang sangat-sangat besar, guys. Jadi Indonesia mestilah fokus untuk membuat pertahanan daripada pihak di luar daripada Indonesia senang-senang saja masuk. Jadi ini Indonesia. Jadi persekitaran dia adalah laut. Jadi fokus di Kementerian Pertahanan di Indonesia dalam membuat pertahanan seberapa banyak yang mungkin untuk mempertahankan di persisiran pantai. Jadi mereka ingin menambah dalam alutsista segala buatan daripada anak bangsa dan juga segala pembelian alutsista di luar daripada Indonesia. Dan pada baru-baru ini di mana mereka telah menemukan satu sistem yang dikenali sebagai NCW, Network Centric Warfare, di mana kalau kita tengok network ini digunakan oleh kapal-kapal perang di laut untuk mereka membuat satu komunikasi di antara satu sama lain untuk mereka memastikan
ada pihak yang menceroboh dan dapat disalurkan dalam satu kaedah yang sangat-sangat pantas dan dapat menarik seberapa ramai pasukan penyelamat yang datang dalam satu masa dan satu jangka masa yang sangat-sangat pantas. Inilah kalau kita tengok network centric warfare yang pada masa kini sedang di-apply untuk TNI Angkatan Laut untuk kapal-kapal perang yang sentiasa bersiap siaga penuh di pesisiran pantai di Indonesia, guys. Dan segala alutsista-alutsista yang masuk naik salah di TNI Angkatan Laut, Udara dan juga Darat, di mana segala alutsista itu dapat menaikkan ranking Indonesia dalam World Military Strike Ranking. Di mana pada tahun ini, pada tahun 2023, Indonesia naik satu tangga lagi. Pada tahun lepas tangga ke-13 dan pada tahun ini 2023, Indonesia telah naik ranking ke tangga 12. The World Military Strike Ranking, di mana kenaikan ataupun ranking military strike ini bukan mudah, guys. Dia dinilai dalam pelbagai aspek dan banyak kriteria-kriteria yang dinilai dalam personel aktif, penambahan alutsista dan banyak lagi kriteria-kriteria yang dinilai. Indonesia ditempatkan tempat ke-12 pada tahun ini. Jadi betul lah kalau kita tengok Indonesia sentiasa membuat siaga penuh daripada tahun ke setahun, dan daripada kenaikan ranking The World Military Strike Ranking ini juga dapat melihat secara fokus Indonesia memang negara yang sentiasa membuat satu persiapan penuh dalam aspek pertahanan di Indonesia. Itulah Indonesia pada zaman sekarang nih, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video.